Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiha Fadila dengan NIM 2120210045. Saya di sini akan membacakan materi kelompok 9 dengan judul aplikasi pengembangan nilai-nilai keagamaan anak taman kanak-kanak. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama saya akan membacakannya. Hakikat pengembangan nilai-nilai anak keagamaan di taman kanak-kanak. Ajaran agama berisi seperangkat norma yang akan mengantarkan manusia pada suatu peradaban masyarakat mandami. Keberadaan taman kanak-kanak sebagai lembaga jiwa keagamaan kepada anak-anak mereka yang menjadi orang-orang taat, terbiasa, dan peduli terhadap segala aturan agama yang diajarkan kepada. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya agama bagi manusia, seorang guru harus terampil menyampaikan hal ini kepada anak-anak pendidiknya agar harus terampil menyampaikan hal ini kepada anak-anak didiknya agar bertanam dalam jiwa mereka kebutuhan nilai-nilai agama. Berikut ini akan diuraikan tentang 3 landasan esensial untuk pendidikan nilai-nilai keagamaan bagi anak taman kanak-kanak. Esensi pengembangan nilai-nilai keagamaan bagi anak taman kanak-kanak. 1. Landasan filosofi. Ketika manusia dilahirkan ke dunia, tak satu pun orang dilahirkan keberadaan kesempurnaan, baik dalam pandangan fisik maupun rohani. Salah satunya kelengkapan hidup yang mampu mengantar manusia dalam kehidupannya untuk mencapai martabat yang mulia adalah dibutuhkan ajaran-ajaran nilai keagamaan. Pada pendiri bangsa Indonesia juga telah meletakkan kerangka kehidupan dalam tatanan masyarakat kita dengan dasarnya yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila pertama dari Pancasila, gambaran itu membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang secara nyata berfalsafah ketuhanan yang mampu mewarnai segala gerakan kehidupan di dunia ini. Sendiri Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab tentang fungsi pendidikan nilai-nilai keagamaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3 dan 4 Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai pengakuan nyata atas pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasari oleh nilai-nilai keagamaan. 3. Landasan sosiologi. Keanegaraan ini pun telah diakui secara formal dalam satu tekad dan tujuan yang sama dan tidak menjadi penghalang untuk tetap bersatu dalam Ikatan Bangsa Indonesia. Dalam semboyan bertulis Bhinneka Tunggal Ika, sebuah semboyan yang memiliki makna luhur dalam berbangsa dan bernegara. Makna kebinekaan ini yang tergambar dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan masyarakat yang sesungguhnya, Pancasila yang dengan mencantumkan sila pertamanya ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu mengandung makna bahwa bangsa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. B. Prosedur pengembangan nilai-nilai keagamaan di taman kanak-kanak. 1. Program kegiatan belajar dalam pembentukan akhlak atau perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari di TK, yang terdiri atas adab yang bersifat keagamaan, disiplin diri, pengendalian emosi atau perasaan, serta kemampuan bersosialisasi. 2. Program kegiatan belajar dalam pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan terpadu dan terarah yang bersiapkan oleh guru, yang meliputi kajian agama, bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. 3. Pembentukan kepribadian dan pengembangan kemampuan dasar tersebut melalui
membaca tema yang ada di dalam garis besar program kegiatan belajar, disesuaikan dengan lingkungan hidup anak dan kegiatan lain yang menunjang kemampuan yang akan dikembangkan. Strategi pengembangan nilai-nilai keagamaan. Pembelajaran dalam pengembangan nilai-nilai agama pada anak merupakan tugas yang kewajiban setiap pendidik. Pemberian materi nilai-nilai agama perlu ditetapkan batas kemampuan standar yang perlu dikuasai anak. Strategi yang diperlukan dalam hal itu semua dilakukan melalui program kegiatan rutinitas, program kegiatan terintegrasi, dan program kegiatan khusus. Kegiatan rutinitas adalah kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan secara terus-menerus, tetapi terprogram dengan pasti. Kegiatan ini tidak harus dicantumkan dalam bentuk perencanaan tertulis seperti rancangan kegiatan mingguan atau rancangan kegiatan harian. 2. Kegiatan terintegrasi adalah kegiatan mengembang materi nilai-nilai agama yang disisipkan melalui pengembangan di bidang kemampuan dasar lainnya. Dapat juga dikatakan sebagai suatu kegiatan pengembangan kemampuan dasar lain yang dihubungkan dengan penyisipan materi nilai-nilai keagamaan. 3. Kegiatan khusus. Kegiatan khusus ini merupakan program kegiatan belajar yang berisi pengembangan kemampuan dasar nilai agama dan yang pelaksananya tidak dimasukkan atau tidak harus dikaitkan dengan pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya, sehingga membutuhkan waktu dan penanganan khusus. Pembelajaran program khusus ini pun disampaikan sesuai dengan kebutuhan waktu yang tersedia. Penerapan pelajaran tata cara beribadah pada anak usia taman kanak-kanak. Ada banyak hal yang juga Anda pelajari dan diri anak dan kehidupannya, termasuk bagaimana pendekatan terbaik apabila kita akan mencoba menarikkan belajar tata beribadah kepada anak usia dini. Jika cara pandang kita telah beradaptasi dengan hakikat kondisi baik secara fisik maupun psikis anak, pembelajaran apapun yang mampu memiliki kualitas dan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan kepada Sanur Firdalena. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri dari teman saya, Jihan Fadila. A. Ruang lingkup materi peribadatan anak usia dini. Adapun salah satu pendekatan dalam penerapan pembelajaran tata cara beribadah bagi anak usia dini sebagai kegiatan berdoa. Pendidik hendaknya perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Dahulukan materi tentang sikap secara fisik etika saat berdoa. 2. Biasakan dan hafalkan sikap doa tersebut secara terus-menerus kepada anak usia dini sampai anak mampu bersikap sempurna pada setiap berdoa. 3. Latihkan anak usia dini suatu sikap mental berkonsentrasi setelah memanjatkan doa dan tidak sambil bermain-main. 4. Ajarkan hafalan doa apapun dengan memilih doa yang singkat dan paling pendek agar mudah dihafal oleh anak. 5. Biasakan anak mengucapkan doa yang dihafal tersebut sesuai keinginan yang dilakukan. Berikut ini adalah ruang lingkup penanaman nilai-nilai keagamaan yang memungkinkan dapat dipraktikkan oleh anak usia dini. 1. Doa bangun tidur. Bangun tidur adalah aktivitas awal setelah manusia melakukan istirahat secara fisik dalam siklus kehidupan normal. Sebelum banyak melakukan aktivitas, mari kita biasakan anak sejak bangun tidur membaca doa serta menjelaskan hakikat dan makna mengapa setiap bangun tidur kita harus berdoa. Doa adalah suatu proses permohonan dari setiap manusia atas ketergantungannya kepada Tuhan dan sebagai bukti ketidakberdayaannya baik pada saat beraktivitas maupun pada waktu beristirahat tanpa bantuan atau pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Doa masuk keluar kamar mandi. Tata cara masuk keluar dan selama di kamar mandi. Aktivitas pertama anak yang harus dilakukan setelah bangun tidur adalah memasuki kamar mandi. Dalam pandangan ajaran agama secara umum, norma atau aturan etika dan tata cara masuk keluar kamar mandi pasti menjadi salah satu fokus bagian pembahasan di dalamnya. 3. Doa memakai pakaian.
Sebagai makhluk sosial, manusia ditinggikan derajatnya dalam kehidupan ini oleh Tuhan, bahkan sebagai penguasa di alam jagat raya. Manusia dengan anugerah otak dan akal pikirannya mampu mengubah segala sesuatu menjadi lebih bermakna. Dan manusia juga senantiasa melakukan perubahan dalam segala hal untuk mencapai tingkat peradaban yang lebih baik. 4. Doa bercermin. Sampai saat ini dapat dipastikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah lupa untuk bercermin. Pada saat manusia bercermin, nilai-nilai kesadaran diri secara tidak langsung akan muncul. Setiap manusia pasti akan memiliki kebanggaan pada diri dan fisik yang dimilikinya. Untuk itulah, sebagai wujud dan rasa syukur atas seluruh pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai orang yang dewasa patut memberikan bimbingan dan pembimbingan kepada anak-anak, khususnya anak usia dini, dan membiasakan diri membaca doa sesuai ajaran agama dan kepercayaan saat bercermin dalam salah satu ajaran agama. Alasan mengapa kita perlu membimbing untuk anak untuk berdoa saat bercermin, karena untuk anak terbiasa hidup rapi, teratur, dan selalu menjaga kebersihan tubuhnya. Doa sarapan pagi. Sebelum dan sesudah makan, salah satu hal yang patut kita ajarkan kepada anak-anak adalah mengetahui bahwa kehidupan manusia sangat tergantung pada kekuasaan dan pemberian dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Persembahan doa yang terkait dengan kegiatan makan, baik sebelum maupun sesudah, dapat dijadikan wahana pendekatan dan menghadirkan atmosfer keagamaan agar kehidupan kita dan anak-anak dalam keluarga kental dengan pengamalan ajaran agama. Dapat kita jelaskan kepada anak-anak betapa Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang telah memberikan rezeki dan kenikmatan yang telah tiada tara dalam wujud makanan dan minuman serta buah-buahan yang akan kita santap. 6. Doa keluar rumah menuju sekolah. Aktivitas selanjutnya yang biasa menjadi rutinitas kehidupan anak-anak usia dini setiap hari adalah sekolah di waktu yang telah ditentukan. Kegiatan belajar di sekolah merupakan tahapan awal pendidikan kemandirian berkal yang tidak kalah pentingnya kita persiapkan sebagai pendidik bagi anak-anak, khususnya yang berusia dini, adalah senantiasa melakukan ritual dalam wujud berdoa sebelum berangkat ke sekolah, keluar rumah, dan berpisah dengan orang tua untuk sementara waktu. 7. Doa sebelum mulai belajar. Aktivitas belajar adalah suatu kegiatan yang syarat dengan makna positif, terprogram, terpola, tersimetris, terukur, dan memberikan hasil nyata bagi kehidupan setiap umat manusia. Manusia yang telah dibekali talenta unggul dibandingkan makhluk lainnya, ciptaan Tuhan yang Maha Esa, berupa akal dan pikiran yang mampu berkembang jauh melampaui kehidupan bahkan peradaban makhluk lainnya. 8. Doa apabila memulai suatu pekerjaan, kegiatan. Kemampuan manusia memiliki presisi yang patut dihargai sebagai sebuah bukti bahwa pada dasarnya manusia memiliki potensi untuk berkembang. Semua hal yang dilakukan manusia diawali dari langkah kecil, sampai akhirnya dari hal yang kecil seperti itulah manusia dapat menghasilkan suatu pekerjaan dan karya yang besar. 9. Doa setelah selesai mengerjakan pekerjaan atau kegiatan. Setelah beraktivitas, manusia pasti akan memperoleh tingkat keberhasilan atau kebalikannya. Setiap manusia tentunya mengharapkan kesuksesan yang telah diraih setiap kali melakukan kegiatan apapun. Kesuksesan didampingi oleh kekalahan, dan hal itu pasti dialami oleh setiap manusia dalam kehidupan. Kebanyakan manusia hanya melihat dari satu sisi, yaitu kenyataan di lapangan belaka, tanpa mau merenungkan mengapa hal itu semua ada dan terjadi dalam kehidupan ini. Baiklah, terima kasih. Itulah penyampaian pemateri dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.